tanggal 12 September 2021. Iya, adik-adik di rumah apa kabarnya ini Bu Vera? Iya, apa kabar adik-adik di rumah? Iya, kita tanya ya Bu Vera ya. Kalau kita tanya adik-adik di rumah apa kabarnya? Dan jawabannya luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kita tanya ya Bu Vera, adik-adik horong 1 apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Horong 3 Bu? Horong 3, adik-adik dan horong 2 ya Bu Vera ya, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Dan adik-adik di rumah Bu Vera ya, pasti sudah mempersiapkan diri untuk memulai ibadah pasti kita. dong ya adik-adik ya. Iya, sudah mandi, sudah kemudian berpakaian yang bersih. Iya, ya. dan paling penting Ibu Vera, adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya. Iya benar adik-adik. Nah, sekarang kita mau memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Ayo adik-adik di rumah, semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kalau hari ini kami masih dapat Tuhan beribadah bersama-sama secara online dengan ibu guru sekolah minggu dan teman-teman kami. Tuhan, walaupun hari ini kami masih beribadah secara online, tetapi kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Berkati kami ya Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, dan akan kami nyanyikan sebagian daripada puji-pujian untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau persiapkan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan sebelum kita memulainya, kita akan bernyanyi Bu Vera. Adik-adik, kita bernyanyi dengan semangat dan penuh sukacita ya. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita mengangkat pujian bagi Tuhan dengan judul Hari Ini Kurasa Bahagia. Ayo semangat ya. Semangat dan ikuti gerakan dan membacakan. Iya. Dan semoga semangat. Adik-adik sekolah minggu, pada minggu hari ini kita akan membacakan hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang diambil dari Tita pertama, yaitu Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Dan maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Iya, kemudian kita akan membacakan ayat bulanan kita pada minggu ini. Ayat bulanan kita pada minggu ini tertulis pada kitab Yesaya 40 ayat 31. Bunyinya adalah, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, sekarang Ibu Vera, Iya. kita akan menyaksikan
video ayat bulanan yang sudah dikirim adik-adik bersama orang tua ya. Iya. Mari kita saksikan ya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Ibu Guru mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat bulanannya. Juga buat mama papa yang sudah membantu adik-adik untuk mengirimkan video ayat bulanan. Semuanya bagus-bagus Bu Vera. Iya. Dan adik-adik ada pengumuman nih adik-adik ya. Pengumuman apa itu Bu Vera? Bagi adik-adik yang mau mengikuti karate, adik-adik boleh menghubungi Ibu Nina ya adik-adik ya. Tetapi untuk adik-adik yang kelas 3 ke atas. Kelas 3 ke atas ya Bu? Iya benar. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian. Ya betul ya? Iya. Oke. Adik-adik kita bangkit berdiri. Semua berdiri. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari buku ND Sekolah Minggu nomor 76 yang berjudul Ku Rindu Firman-Mu Tuhan. Oke, mari kita menyanyikannya dengan semangat ya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan salam sehat buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu hari ini tanggal 12 September tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini kembali memberitakan tentang kita, seorang tokoh besar dalam Alkitab yang namanya tentu tidak asing lagi bagi anak-anak sekolah minggu, Musa. Nama Musa yang berarti aku telah menariknya dari air, aku telah mengambilnya dari air. Anak-anak sekolah minggu masih ingat tentunya bahwa Musa adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Artinya Musa ini adalah betul-betul tokoh besar dalam perjanjian lama, tokoh penting dalam perjanjian lama. Namun kalau kita membaca nats kita ini bahwa sebenarnya Musa itu justru lahir di tengah ancaman kematian kepada anak-anak laki-laki Ibrani di negeri Mesir pada saat itu. Kenapa anak laki-laki Ibrani di tanah Mesir setelah lahir harus dibunuh? Karena jumlah anak laki-laki di tanah Mesir sudah begitu banyak sehingga menimbulkan ketakutan bagi Raja Fir'aun. Itu sebabnya Fir'aun memerintahkan bahwa setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh, tetapi jika yang hidup anak perempuan itu boleh dibiarkan hidup. Dan Musa, anak-anak sekolah minggu, lahir di tengah ancaman itu. Itu sebabnya ketika Musa lahir, orang tuanya berusaha untuk menyembunyikannya. Tapi hal itu hanya bertahan sampai 3 bulan. Karena setelah 3 bulan orang tuanya merasa bahwa ia tidak lagi dapat menyembunyikan Musa kecil itu. Karena itu mereka memikirkan cara bagaimana agar Musa ini dapat selamat. Kalau kita membaca tadi dalam nats kita ini bahwa ibu Musa akhirnya mengambil peti pandan, dipakai dengan gala-gala dan ter, kemudian bayi itu diletakkan di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tepi sungai Nil. Kenapa bayi Musa diletakkan di tepi sungai Nil? Karena memang putri Fir'aun itu sering mandi di tempat itu, ditemani oleh dayang-dayangnya. Pasti ibu Musa atau orang tuanya berpikir agar putri Fir'aun nanti melihat bayi Musa dan dapat menolongnya.
Dan yang luar biasanya lagi adik-adik, kakaknya Musa ternyata melihat dari jauh adiknya tersebut. Dia mengawasi adiknya Musa itu dari jauh. Anak-anak sekolah minggu luar biasa ya. Kakak Musa ini yang benar-benar sayang dan peduli terhadap adik kecilnya itu. Dia menjagai adiknya. Bahkan ketika putri Fir'aun akhirnya menemukan bayi Musa dan hendak membawanya ke istana dengan berani, kakaknya Musa menawarkan supaya mencari inang penyusu yang dapat menyusui bayi Musa itu. Dan akhirnya putri Fir'aun mengizinkannya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari cerita Alkitab hari ini kepada kita diingatkan bagaimana ketika kita masih kecil sama seperti bayi Musa ini, kita sangat membutuhkan pertolongan dari orang lain. Pertolongan dari orang tua kita, papa kita, dari ibu kita, dari saudara-saudara kita. Orang tua kita yang membesarkan kita, yang mengasuh kita, yang melindungi kita. Kemudian kakak atau abang kita juga yang menjagai kita waktu kita masih kecil, waktu kita belum bisa melakukan apa-apa. Sama seperti yang dialami oleh Musa kecil ini, yang dilindungi oleh Tuhan melalui perhatian, kasih sayang dari orang-orang yang mengasihinya, orang tuanya dan kakaknya, termasuk putri Fir'aun yang mengangkat Musa menjadi anak angkatnya, yang melindunginya dan menaruh belas kasihan terhadapnya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, anak-anak sekolah minggu semuanya, bahwa kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus bersedia untuk menolong sesama kita, menolong termasuk orang tua kita ketika kita mulai dapat melakukan tanggung jawab kita, melakukan pekerjaan yang bisa kita lakukan walaupun kita masih kecil. Contohnya sebagai abang atau kakak, ketika orang tua kita meminta tolong untuk menjaga adik kita, kita bisa menjaga adik kita dengan penuh kasih, sama seperti kakak Musa yang menjagai adiknya, yang melindungi adiknya dan bertanggung jawab terhadap adiknya. Walaupun kita masih kecil, contohnya kalau orang tua kita juga meminta kita untuk mengambilkan sesuatu, tentu ketika kita bisa melakukannya, kita harus melakukannya dengan penuh sukacita. Artinya kita harus terbuka untuk menolong sesama kita, termasuk orang tua kita, saudara-saudara kita, siapapun yang bisa membutuhkan pertolongan kita. Seberapa yang bisa kita lakukan, kita harus melakukannya dengan penuh sukacita. Karena hidup ini harus saling tolong-menolong, harus saling membantu, melakukan tanggung jawab kita dengan penuh sukacita tanpa bersungut-sungut. Sama seperti Miriam melakukan yang terbaik untuk adiknya Musa. Karena itu anak-anak sekolah minggu, sekali lagi dalam hidup ini, dalam keseharian kita harus menjadi anak-anak yang mau terbuka untuk menolong orang lain. Dalam hal apapun yang bisa kita lakukan dari sejak kita kecil sampai kita besar nanti. Keterbukaan kita untuk menolong orang lain itu adalah bukti bahwa kita pun hidup saling mengasihi sesama saudara. Biarlah Tuhan yang menguatkan kita semua, menguatkan Inang Pendeta, menguatkan anak-anak sekolah minggu untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan, melakukan yang terbaik juga untuk sesama kita, sehingga nama Tuhan juga terus dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tetaplah semangat melakukan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan akan senantiasa menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga yang sudah mengingatkan kami melalui firman Tuhan hari ini bagaimana kami hidup saling menolong, saling membantu. Sebagaimana orang tua Musa yang Tuhan berkati
menolong anaknya untuk terhindar dari ancaman. Demikian juga dengan kakak Musa yang bertanggung jawab terhadap adiknya. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan juga mengingatkan kami supaya kami dapat menolong sesama kami sekalipun kami masih kecil, tapi Tuhan menguatkan kami untuk melakukan apa yang dapat kami lakukan dengan penuh sukacita tanpa bersungut-sungut. Sebagai abang dan kakak, kami boleh menjaga adik kami. Sebagai anak, kami boleh menolong orang tua kami, taat kepada perintah orang tua kami, sehingga orang tua kami boleh bersukacita dan sesama saudara kami boleh saling hidup rukun. Terima kasih Bapa yang baik atas kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan Pendeta Rita tadi, yaitu tentang mengasihi kakak dan adik, seperti kakaknya Musa dan Musa ya, ya. Nah, adik-adik seperti itu, adik-adik di rumah juga harus saling menyayangi ya, harus saling menyayangi kakaknya, adiknya, mama, papa, saudara yang lain, teman-teman, semuanya ya Bu Tiu. Iya benar Bu Vera. Dan minggu lalu Bu Vera, adik-adik ini ada tugasnya membuat kreativitas. Itu tentang apa ya Bu Vera ya? Adik-adik membuat kreativitas mahkota yang bergambarkan 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik harus membuatnya sebagus mungkin ya adik-adik ya. Boleh diwarnai atau dihiasi sehingga menjadi bagus untuk adik-adik pakai ya. Iya, difoto ya Bu Vera dan dikirim ke ibu guru sekolah minggu ya. Dan nanti untuk di akhir tahun ibu guru akan memberikan hadiah kepada adik-adik yang rajin membuat kreativitas dan aktif mengirimkan kreativitasnya. Benar Bu Vera. Dan saat ini kita akan mengumpulkan persembahan adik-adik. Kita beri yang terbaik buat Tuhan, tapi kita angkat hidup pujian kita. Ayo adik-adik semua berdiri. Semangat ya adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, sambil mengumpulkan persembahan, kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian buku END HKBP 550 dengan judul Tangan Tuna Magnet. Oke, semangat, berdiri ya. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tutup ibadah kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah berada di akhir ibadah. Ibu guru mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan adik-adik tetap menjaga kesehatan. Iya adik-adik, ibu guru tetap mengingatkan kepada adik-adik, walaupun adik-adik masih belajar secara daring dan online di rumah, jangan lupa adik-adik untuk tetap semangat belajarnya ya adik-adik ya. Tidak boleh bermalas-malasan, harus tetap rajin, karena sebentar lagi adik-adik akan menghadapi ujian mid semester. Dan jangan lupa adik-adik untuk tetap rajin berdoa agar kita bisa bersekolah dan bertemu tatap muka bersama ibu guru. Dan jangan lupa berdoa terus agar pandemi ini segera berlalu. Benar Bu Vera, adik-adik sekolah minggu di masa pandemi ini ibu guru mau mengingatkan adik-adik selalu jaga kesehatan dan laksanakanlah 3M. Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke adik-adik? Oke Bu Rina. Dan ibu guru ingatkan, untuk persembahannya bisa diantarkan ke gereja oleh mama papa atau langsung kirim melalui kiris HKBP Pekanbaru ya. Dan satu lagi nih, jangan lupa untuk subscribe channel ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Oke adik-adik semuanya, selamat